Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muatan SBDP, yaitu membuat pameran karya seni patung. Kita menggunakan buku pena halaman 67. Nah, kita kan sudah membahas nih mulai dari alat, teknik, dan sampai yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, berarti kalau sudah sampai pewarnaan patung, itu berarti patung sudah siap dipamerkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Jadi yang namanya pameran itu adalah pertunjukan. Jadi hasil karyanya baik itu secara individu maupun secara kelompok ditunjukkan kepada orang banyak. Itu yang namanya pameran. Nah, pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Iya, jadi kalau misalkan kita mengadakan pameran, kita memperkenalkan hasil karya baik itu patung atau misalkan yang lainnya pun kita pamerkan, kita tunjukkan kepada orang banyak. Nah, dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau kita lihat-lihat di pameran itu banyak hasil-hasil karya orang lain, nah dari situ kita bisa menghargai setiap hasil karya orang lain itu. Lalu juga pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Misalkan, kalau misalkan yang dipamerkan itu tentang kain, berarti kan kita bisa mengetahui informasinya kain ini berasal dari mana. Atau misalkan patung monumen, oh ini patungnya ini karakternya karakter siapa misalkan. Nah, itu berarti kan kita memberikan media informasi melalui hasil karya kita. Di sini ada beberapa manfaat adanya pameran di sekolah ya. Nah, jadi pameran itu bisa dilaksanakan di sekolah ataupun di kelas aja. Jadi kalau di sekolah itu bisa semuanya melihat, untuk semua kelas bisa dilihat, tapi kalau di kelas kan bisa teman-temannya sendiri. Nah, ada manfaatnya di sini untuk pameran yang dilaksanakan di sekolah. Pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Jadi menambah pengetahuan keindahan. Estetika itu adalah keindahan dari setiap karya seni, apalagi patung. Patung kan ada yang berbentuk secara konkret kayak manusia, hewan dan sebagainya, dan juga ada yang bentuk garis aja, lengkungan atau lingkaran dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah penyampaian ide, saran atau kritik yang objektif. Jadi kalau hasil karya itu bisa dijadikan sebagai ide atau saran yang bersifat objektif. Objektif itu berarti tepat sasaran kepada orang yang mau kita berikan ide. Misalnya kepada sekolah kah, atau misalkan kepada teman-teman kah. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Ini kan konteksnya adalah di sekolah. Nah, otomatis kalau misalkan kalian mendapatkan tugas membuat hasil karya, berarti kan kalian bisa mempunyai persaingan supaya lebih bagus daripada temannya. Dari situ kalian punya rasa supaya kalian itu bisa menghasilkan karya yang lebih bagus. Lalu yang keempat adalah melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Jadi kalau untuk bekerja sama, misalkan di sini adalah pameran untuk dilakukan kelompok misalkan. Nah, itu berarti kerjasamanya setiap kelompok membuat karya apa, lalu harus ada tanggung jawab setiap individunya. Selain itu juga yang terakhir adalah sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Ini sebenarnya arahnya ke guru ya. Nah, kalau untuk ini kan kalau kalian membuat hasil karya, itu otomatis kan orang tua kalian melihat, oh ini yang dikerjakan anak saya, atau yang dikerjakan atau yang dihasilkan pada selama dia sekolah. Nah, seperti itu berarti bukti informatifnya. Lalu selain manfaat, di sini ada beberapa tahap
agar pameran juga berjalan dengan lancar. Ada 2 tahap di sini. Yang pertama adalah menyiapkan ruang pameran, dan yang kedua adalah menyusun hasil karya patung. Nah, kalau untuk menyiapkan ruang pameran, kita ambil contoh aja untuk menyiapkannya. Misalkan ruang pamerannya kita adakan di salah satu kelas, otomatis kalian harus membersihkan kelas itu, lalu juga merapikan meja kursinya. Jadi disusun, misalkan pamerannya itu berkelompok, jadi disusun untuk beberapa kelompok, atau misalkan untuk individu berarti meja kursinya disusun satu-satu supaya bisa setiap peserta pameran itu bisa menampilkan patung-patungnya atau hasil karya yang lain. Lalu juga ada denah pameran di sini. Denah pameran itu petanya. Jadi masuknya lewat mana, lalu misalkan stand pertama atau meja pertama di mana. Jadi mereka bisa keliling supaya semuanya bisa dilihat. Nah, selain itu juga menyusun hasil karya patung. Nah, ini kan kita membahas tentang patung. Otomatis di sini yang dibahasnya adalah hasil karya patung. Tapi selain itu juga sama, tidak cuman hasil karya patung, tapi juga hasil karya seni lain juga bisa ya. Nah, jadi kalau untuk menyusunnya ini, kan kita tadi sebelumnya sudah menyiapkan ruangan di mana meja-meja sudah tersusun rapi, bisa diberi taplak meja, vas bunga supaya lebih mempercantik meja tersebut. Lalu kita susun patung-patungnya itu sesuai dengan kelompoknya. Misalkan kelompok 1 orangnya siapa aja, berarti patung-patung hasil karya mereka aja yang disusun di sana. Kelompok 2 juga seperti itu. Jadi disusun supaya terlihat semua hasil karyanya, jangan ditumpuk-tumpuk, tapi bisa disusun dengan rapi agar semuanya itu bisa dilihat. Nah, itu merupakan cara atau tahapan untuk membuat pameran karya seni patung. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.